Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah dari Psikologi Islam ingin mempresentasikan hasil dari literatur review kami dengan beranggotakan saya sendiri, Putri Handanisa, lalu ada Fitria Lestari, lalu ada Anna Fifadula Alam, Niken Wulandari, Jihan Hafiza, dan Genta Prasetya. Dengan judul kami yaitu Rukyah sebagai metode psikoterapi dalam menunjang kesehatan mental. Yang akan dijelaskan yang pertama oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan eh, mengenai pendahuluannya. Rukyah Syar'i mengalami pertumbuhan sejak awal tahun 2000-an, ditandai dengan munculnya klinik rukyah, buku-buku rukyah, dan tayangan media yang bertema rukyah. Puncaknya yaitu berdirinya Asosiasi Rukyah Syar'i Indonesia pada tahun 2013. Rukyah sendiri merupakan metode penyembuhan spiritual dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa syar'i yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan sesuai syariat Islam. Metode ini ditunjukkan untuk mengatasi gangguan fisik, mental, dan spiritual. Menurut Arifin dan Zulkair, prosedur rukyah ini dilakukan melalui tiga tahapan. Yang pertama, persiapan fisik dan mental pasien. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci secara langsung atau melalui media. Kemudian yang terakhir berupa pemberian air rukyah serta nasihat spiritual. Rukyah sendiri tidak hanya digunakan untuk mengusir gangguan makhluk halus, tetapi juga sebagai bentuk terapi kejiwaan yang menenangkan jiwa, memperkuat keimanan, dan memperbaiki kondisi psikologi seseorang. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa rukyah efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan ketenangan batin dan kesejahteraan emosional seseorang yang mengalami gangguan mental atau spiritual. Oleh karena itu, kami mengangkat penelitian ini untuk menggali lebih dalam lagi mengenai rukyah sebagai metode psikoterapi Islam yang dapat menunjang kesehatan mental. Sekian dari saya, kembalikan. Baik, dilanjutkan pembahasan metode hasil kepada Fitri. Dipersilakan. Baik, kita masuk ke metode. Pada penelitian literatur review ini, kami menggunakan Prisma sebagai panduan untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang akan direview. Pertama itu, kami sebagai peneliti menerapkan kriteria khusus dalam pemilihan artikel. Yang pertama, kami melakukan pencarian terkait judul penelitian, yaitu Rukyah sebagai metode psikoterapi dalam menunjang kesehatan mental di Google Scholar dengan kata kunci yaitu rukyah, psikoterapi, dan kesehatan mental. Pada pencarian pertama, kami mendapatkan sebanyak 641 artikel penelitian, lalu kami membatasi dengan rentang waktu 10 tahun terakhir dan didapatkan sebanyak 550 artikel. Lalu kami melakukan penyaringan lagi dengan artikel terkait dan mendapatkan sebanyak 88 artikel. Lalu dilakukan penyaringan berdasarkan kesamaan kata kunci dan kami mendapatkan sebanyak 18 artikel yang dinilai layak. Lalu setelah kami lakukan penyaringan lagi, didapatkan 15 artikel yang ternyata bukan penelitian studi empiris, sehingga pada hasil akhirnya didapatkan sebanyak 3 artikel yang dapat kami review. Next. Lalu pada hasil ini em, didapatkan 3 artikel sebagai tinjauan yang kami review yang mengumpulkan informasi tentang metode penelitian, latar penelitian, lalu definisi, dampak yang digunakan, tujuan, lokasi, dan hasil penelitian dari artikel yang kami review.
Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Eko Mulyadi dan teman-temannya pada 2021 tentang ruqyah syariah untuk menurunkan tingkat stres pasien hipertensi. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terapi ruqyah syariah efektif menurunkan tingkat stres pada penderita hipertensi, yang dimana sebelum diterapi, sebanyak 63,3% responden mengalami stres sedang, dan setelah diterapi, 87,7% berada pada tingkat stres yang normal. Next. Kedua, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Suciniati pada tahun 2021, yaitu tentang terapi kesehatan mental melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Studi kasus Kiai Haji Imam di Dusun Blajut. Yaitu penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Kiai Haji Imam menerapkan 3 metode terapi kesehatan mental berbasis Al-Quran, yaitu terapi sholat, zikir, dan ruqyah. Penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Harmuzi pada tahun 2020 tentang studi fenomenologi ruqyah syariah, pengalaman transformasi kesehatan mental di Biro Konsultasi Psikologi Tazkiyah Salatiga, yang dimana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ruqyah syariah memberikan pengalaman yang positif dalam transformasi kesehatan mental. Oleh karena itu, ruqyah syariah ini bisa digunakan sebagai sarana pendampingan dalam penanganan klien yang mengalami gangguan mental. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah definisi isu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah definisi ruqyah. Ruqyah ini merupakan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon perlindungan dari berbagai penyakit seperti ayat epilepsi dapat diartikan sebagai usaha penyembuhan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan memohon kesembuhan kepada Allah, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang sahih. Sebagaimana ini tuh sejalan dengan firman Allah, yang mana itu, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yang dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Lalu di sini ada definisi psikoterapi. Psikoterapi merupakan bentuk bantuan dan layanan yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya. Menjelaskan bahwa psikoterapi gangguan emosional seseorang dengan menggunakan pendekatan psikologis, di mana profesional antara klien dengan profesional tersebut. Lalu di sini keluhan atau gangguan baik yang bersifat neurosis maupun psikologis dan lingkungan sosialnya. Diartikan sebenarnya kesehatan mental ini diartikan sebagai individu mampu menyadari potensi dirinya. Sanggup kerja secara Baik, efektif. selanjutnya eh, materi mengenai eh, faktor penyebab. Yang pertama itu ada landasan teologis yang kuat. Maksudnya itu di sini adalah pernah dijelaskan eh, dalam Al-Quran bahwasanya ruqyah ini merupakan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada yang dalam tafsir modern sering diartikan sebagai gangguan psikologis, di mana
praktik ruqyah ini juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam berbagai hadis sahih seperti dalam eh, Sunan Abu Daud nomor 3896 di mana Nabi mengajarkan ruqyah untuk mengatasi gangguan jiwa. Yang kedua itu ada mekanisme neuropsikologis. Di dalam neuropsikologis ini ada tiga proses terapi ruqyah. Yang pertama itu ada stimulasi auditorik, seperti pembacaan Al-Quran dengan tartil, yang gunanya itu untuk merangsang sistem limbik di otak. Terus yang kedua ada respon endorfin, maksudnya adalah kombinasi antara bacaan Al-Quran, zikir, dan teknik pernapasan dalam ruqyah untuk memicu pelepasan endorfin atau hormon alami yang ada dalam tubuh kita. Terus yang ketiga ada efek meditatif. Maksudnya itu adalah proses ruqyah yang melibatkan repetisi bacaan dan konsentrasi, di mana ini menyerupai teknik meditasi mindfulness yang telah diakui dalam psikologi modern. Terus yang faktor ketiga yaitu pendekatan holistik terintegrasi, di mana ini terdapat empat aspek ruqyah. Yang pertama itu ada aspek spiritual, yaitu dengan melalui zikir dan muhasabah diri. Terus aspek yang kedua ada aspek psikologis, yaitu melalui konseling praruqyah. Yang ketiga dari aspek fisik, yaitu melalui teknik relaksasi dan pengaturan pernapasan. Dan yang keempat, aspek sosial, melalui dukungan komunitas dan keluarga dalam proses terapi. Faktor yang keempat ada efek placebo yang terkendali. Maksudnya itu adalah keyakinan atau faith dari pasien ini mempunyai kekuatan penyembuhan Al-Quran, di mana ini bisa menciptakan efek placebo yang positif. Eh, di dalam efek placebo ini terdapat efek yang bisa dikendalikan. Yang pertama itu melalui dari standarisasi bacaan yang sesuai syariat. Yang kedua proses diagnosis yang sistematis. Dan yang ketiga ada monitoring perkembangan pasien. Terus faktor dari yang kelima ada relevansi budaya dan aksesibilitas. Di dalam maksudnya itu adalah ada banyak komunitas Muslim terutama di daerah pedesaan ini yang mempunyai ruqyah, yang memilih ruqyah menjadi untuk melakukan pengobatan, yaitu yang pertama karena kesesuaiannya dengan sistem kepercayaan lokal. Terus yang kedua ada biaya yang terjangkau dibanding dengan terapi konvensional, dan ketiga ada ketersediaan praktisi yang mudah dijangkau. Selanjutnya dampak dari ruqyah ini, yang pertama itu ada ruqyah syariah ini terbukti memberikan dampak yang signifikan sebagai bentuk psikoterapi dalam menurunkan tingkat stres, khususnya pada individu dengan gangguan kesehatan mental maupun fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembacaan ayat-ayat Al-Quran selama sesi ruqyah ini seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Yunus, dan Al-Baqarah mampu memberikan efek relaksasi psikologis dan fisiologis. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada dampak dari Niken kepada Niken, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari terapi ruqyah. Terapi ruqyah sebagai metode psikoterapi Islam terbukti signifikan dalam menunjang kesehatan mental individu. Nah, khususnya dalam meredakan stres, kecemasan, dan gangguan emosional. Terapi ini tidak hanya memberikan ketenangan spiritual melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa sahih, tetapi juga memicu respon fisiologis yang menenangkan sistem saraf, seperti stimulasi sistem limbik, pelepasan endorfin, serta efek relaksasi yang menyerupai meditasi. Nah, hal ini membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan otot, serta menstabilkan emosi. Selain efek biologis tersebut, ruqyah juga berperan dalam memperkuat keyakinan religius, menumbuhkan rasa tawakal, serta membangkitkan motivasi untuk memperbaiki diri. Sebagaimana tercermin dalam berbagai studi yang menunjukkan peningkatan kenyamanan emosional dan ketenangan batin pasca terapi. Dampak positif ini diperkuat oleh pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, psikologis, fisik, dan sosial. Menjadikan ruqyah ini sebagai alternatif terapi yang efektif, terjangkau, serta relevan secara budaya dalam masyarakat Muslim.
Keberhasilan ini juga didukung oleh data empiris seperti penurunan signifikan tingkat stres dan kecemasan pada pasien. Sehingga menegaskan bahwa ruqyah tidak hanya berfungsi sebagai media pengusiran gangguan non-fisik, tetapi juga sebagai intervensi psikoterapi yang ilmiah dan aplikatif. Nah, selanjutnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran selama sesi ruqyah seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Surat Yunus, dan Al-Baqarah mampu memberikan efek relaksasi psikologis dan fisiologis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Terakhir dari Genta kepada Genta dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai literatur review yang kami buat adalah di mana ruqyah syariah ini memiliki peran penting di dalam ranah psikoterapi Islam. Nah, karena ruqyah syariah ini menyatukan dimensi spiritual dan psikologis dalam satu pendekatan penyembuhan yang utuh. Nah, ruqyah tidak hanya menjadi media pengusiran gangguan fisik seperti jin atau sihir, tetapi juga berperan sebagai metode terapi yang terstruktur dan sistematis yang dapat membantu mengatasi permasalahan emosional dan mental. Nah, ruqyah juga diyakini dapat mengembalikan kesadaran spiritual seseorang dan memperkuat ikatan vertikal antara individu dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan utama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruqyah syariah merupakan pendekatan psikoterapi Islam yang relevan, ilmiah, dan aplikatif, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan mental di era modern. Nah, untuk kedepannya, metode ini layak untuk terus diteliti dan dikembangkan baik dalam ranah akademik maupun praktis klinis, guna memperkaya khazanah psikoterapi berbasis nilai-nilai Islam yang integratif dan transformatif. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.